Nah, ini dia guys. Jokowi juga Allahu Akbar. Benar. Ngap. Tuh. Semua juga Allahu Akbar. Mereka ini panik ya guys. Karena di sini deretan pendukung Pak Jokowi semua. Tuh, ditepuk tanganin, gitu kan. Karena yang datang nggak banyak gitu ya kan. Itu yang datang cuma 16 orang tahu. Yang datang cuma aki-aki ini. 16 orang. Gokil juga itu si Roy Suryo, Dokter Tifu, Roy Panci sama Dokter Tifu sama Rismon, ya. Dia nggak nganterin lo, nggak bareng lo. Jadi kompor doang itu. Ke rumah Refli Harun ya nggak datang. Soal mereka yang sok berani datang-datang ke rumah mantan Presiden Jokowi, nuntut-nuntut ijazah asli seolah mereka aparat negara, seolah mereka punya kewenangan hukum. Padahal nyatanya mereka siapa? Mereka bukan penegak hukum, bukan bagian dari KPK, bukan penyidik, bukan lembaga resmi apapun. Mereka hanya sekelompok orang yang merasa diri paling benar, padahal isi kepalanya penuh kebencian, penuh iri, dan paling parah. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya masih tentang ya para kaum yang membenci Pak Jokowi, selalu menuduh Pak Jokowi memakai ijazah palsu ya kan. Ya sebelum datang ke rumah Pak Jokowi ini kan biasanya mereka selalu kuar-kuar teriak adili Jokowi, penjarakan Jokowi gitu ya kan. Dan setelah mereka ini datang ke rumahnya Pak Jokowi, mereka ini melempem ya kan. Melempem karena apa? Karena ya diteriakin oleh militan-militan Pak Jokowi, pendukung-pendukung Pak Jokowi ya kan. Bahkan mereka juga cuma bilang Allahu Akbar gitu ya kan. Tapi ada salah satu orang gitu ya kan, militan Pak Jokowi yang bilang Pak Jokowi juga Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, keren sini ya kan. Dan di sini kalau kita lihat yang nggak hadir itu Roy Suryo, pokoknya banyak ya, Egy Sujana ya kan yang selalu teriak-teriak nih. Kayaknya Roy Suryo aku jamin lah ya kan, nggak berani, kayaknya gemeteran kalau ketemu Pak Jokowi. Itulah Roy Suryo nggak hadir ya kan. Dan oke lah, langsung saja kita simak video ini, menarik lah ya kan guys. Dan mereka ini sudah ya Pak Jokowi mempertimbangkan untuk melaporkan mereka. Langsung saja, ini dia videonya. Nah, ini dia guys. Jokowi juga Allahu Akbar. Benar. Ngap. Tuh. Semua juga Allahu Akbar. Datang, aduh, kayak mau perang. Allahu Akbar, kayak mau gimana gitu ya kan. Wow. Gila, ini keren sekali ya. Mereka melempem ya kan, nggak berani berkutik ya. Tapi nggak ada ya main-main kekerasan. Ya karena kita tahu juga ya mereka ini selalu kayak gimana ya. Wow, sholawatan juga. Panik nggak panik? Ya nih. Mereka ini panik ya guys. Karena di sini deretan pendukung Pak Jokowi semua. Tuh, ditepuk tanganin, gitu kan. Karena yang datang nggak banyak gitu ya kan. Roy Suryo nggak ada. Tuh, diteriakin. Tapi dia teriak Allahu Akbar gitu ya kan. Yang datang ya dengar cerita hanya 16 orang ya kan guys. Roy Suryo nggak berani datang karena ya takut ketemu Pak Jokowi. Jadi hari ini yang datang ke Solo untuk mengklarifikasi mengenai dugaan ijazah palsu ya, orang pembenci itu yang datang cuma 16 orang tahu. Yang datang cuma aki-aki ini 16 orang. Gokil juga itu si Roy Suryo, Dokter Tifu, Roy Panci sama Dokter Tifu sama Rismon,
ya. Dia nggak nganterin lo, nggak bareng lo. Jadi kompor doang itu. Ke rumah Refli Harun ya nggak datang. Tahu nggak? Setelah diterima 4 orang yang datang tersebut masuk ke rumah Pak Jokowi, diterima dengan baik hati, dan kemudian setelah itu Pak Jokowi di media ngomong apa? Akan mempertimbangkan untuk melaporkan. Nah loh, ke polisi. Ini videonya. Saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Nah, benar Pak. Pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Ya kan? Pak Jokowi mau melaporkan. Modar lu, hati-hati. Refli Harun ini dia agak minggir nih. Dia cuma nyari konten-konten aja tema-tema ijazah palsu ini. Sehingga subscribe-nya dan viewersnya bertambah. Nah, untuk Rocky Gerung, ya dia memantau dari luar aja, ikut juga nimbrung, nyari-nyari terus mencari viral untuk dirinya. Ya kan? Ketika dia sudah dipanggil sama nongkrong bareng sama Sumi Dasko, ya melempem kelihatannya. Terus siapa lagi? Si Said Didu, dia lagi, ya kan? Ini orang-orang gaduh ini, infonya dia cuma lagi mau ngurusin PIK 2 lagi tuh. Lagi mau bikin viral lagi di sana. Jadi ini ya Dr. Tifu, Roy Panci sama Rismon ya temanya ini, mereka bagi-bagi tugas. Gitu ya. Ya semoga ada yang masuk lah. Sekarang kita bicara to the point dalam bahasa yang keras tapi jujur. Soal mereka yang sok berani datang-datang ke rumah mantan Presiden Jokowi, nuntut-nuntut ijazah asli seolah mereka aparat negara, seolah mereka punya kewenangan hukum. Padahal nyatanya mereka siapa? Mereka bukan penegak hukum, bukan bagian dari KPK, bukan penyidik, bukan lembaga resmi apapun. Mereka hanya sekelompok orang yang merasa diri paling benar, padahal isi kepalanya penuh kebencian, penuh iri, dan paling parah, penuh kemunafikan. Mereka datang bukan karena cinta kebenaran, bukan karena peduli bangsa, tapi karena dendam politik yang belum sembuh. Dendam karena Jokowi tidak bisa mereka atur, karena Jokowi bukan boneka siapa-siapa. Karena Jokowi tidak lahir dari jalur politik mereka yang penuh intrik dan drama. Dan yang bikin kita semua miris adalah mereka bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka ini pembela ulama, padahal yang mereka lakukan justru merendahkan martabat agama. Agama mereka jadikan alat, bukan pegangan hidup. Dalil mereka kutip seenaknya, tapi sikap mereka bertentangan total dengan akhlak. Agama diajarkan untuk menjaga aib, mereka malah nyebar fitnah. Agama ajarkan adab, mereka malah meneror rumah orang. Agama ajarkan sabar dan ikhtiar, mereka malah maki-maki dan memaksa. Ini bukan pembelaan agama, ini pelecehan terhadap agama. Dan mereka pikir dengan datang ke rumah Presiden ke-7 RI, yang sudah berkali-kali diverifikasi validitas pendidikannya oleh KPU, Mahkamah Konstitusi, bahkan lembaga hukum, mereka bisa membuka kedok Jokowi. Lucu, kalau memang niatnya ingin klarifikasi ijazah, kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Karena bukan soal ijazah, tapi soal ambisi, soal balas dendam politik. Dan ingat, rakyat sudah makin cerdas. Gak semua bisa dikibuli pakai jubah dan retorika manis. Mereka datang tanpa kewenangan. Mereka bukan siapa-siapa dalam hukum. Mereka hanya gerombolan yang kehilangan akal sehat dan mencoba menciptakan panggung murahan lewat provokasi. Tapi yang mereka lupa, Jokowi bukan orang biasa. Jokowi pernah jadi wali kota, gubernur, lalu presiden 2 periode. Lewat proses resmi, lewat sistem demokrasi yang sah. Kalau ijazah palsu sudah dari dulu Jokowi tumbang. Kalau ada masalah hukum sudah dari dulu diproses, tapi tidak ada. Karena semua sudah sah, sudah selesai. Tapi mereka nggak pernah selesai menerima kenyataan. Dan sekarang mereka mau main hakim sendiri. Mereka kira hukum bisa dikendalikan pakai sorakan massa. Mereka kira dengan wajah garang dan teriakan lantang bisa ganti kebenaran. Mereka salah, sangat salah. Kalau bangsa ini dibiarkan diatur oleh orang-orang yang seperti itu, yang pakai agama buat nyerang, pakai fitnah buat naik panggung, dan pakai topeng suci untuk menyebar kebencian, maka hancur harga diri kita sebagai bangsa. Dan yang perlu ditegaskan, Jokowi tidak takut. Jokowi sudah biasa difitnah, dihina, dibohongi, dicaci, bahkan dikhianati. Tapi dia tetap kerja. Dia tetap sabar. Dia tetap jaga arah bangsa ini. Dan justru karena itu mereka makin benci.
Karena Jokowi nggak tumbang, nggak takut, dan nggak terpancing. Mereka bukan pembela ulama. Mereka penjilat berkedok agama. Yang mereka bela bukan kebenaran, tapi kepentingan. Yang mereka perjuangkan bukan rakyat, tapi ego mereka yang sudah lama lapar kekuasaan. Dan selama bangsa ini masih punya nurani, kita semua harus bicara. Drun, Kak Drun. Pak Jokowi itu bukan orang bodoh yang bisa kalian permainkan, tau nggak? Kalian dari dulu mana bisa Pak Jokowi mengikuti kalian atau meladeni kalian? Kalian tuh cucurut-cucurut, nggak ada gunanya, kalian tuh sampah, tau nggak? Jadi nggak dipedulikan Pak Jokowi. Walaupun kalian menggonggong ijazah palsu, papa lah katanya, SMK lah, tapi terus terang aja, Pak Jokowi nggak sebodoh yang kalian bayangkan, tuh nggak mau ngeladenin kalian. Jangankan mau menunjukkan ijazah aslinya, sekolahnya ya, menunjukkan muka ke kalian aja nggak mau dia. Enak dia lihat muka kalian, tuh nggak? Enak. Orang pembohong, pendusta itu iblis, setan, tau nggak? Jadi nggak perlu dikubris, nggak perlu dilayani. Sok-sok jual nama rakyat mana? Rakyat dari Hongkong yang mendukung Pak Jokowi itu lebih banyak daripada kalian, tau nggak? Waras. Ya guys, ya berpikir kenapa Refli Harun nggak ikut, ya Rocky Gerung dan siapa namanya Roy Panci nggak ikut, ya kan? Karena ya takut ketemu Pak Jokowi gitu, ya kan? Takut karena ya Roy Panci kan sudah masuk juga itu gara-gara pernah bikin sebar foto Pak Jokowi yang mirip, waduh itulah ya kan. Tapi ya mereka ini sebenarnya keluar-keluar saja di media sosial mencari konten, apalagi Refli Harun ya, asalkan dapat jadi konten YouTube-nya, ya dapat AdSense, dapat bayaran, udah lepas tangan sebenarnya. Roy Panci apalagi, asalkan bisa diundang kemana-mana, katanya pakar telematika ya kan. Telematika apa ya kan? Kalau benar-benar gentle ya datang ke rumah Pak Jokowi, ikut dong ya kan. Masa suruh orang 16 orang aja, itu apalagi itu siapa namanya, Egy Sujana yang keluar-keluar juga. Yang datang aki-aki ya kan, aduh parah. Tapi ya seorang manusia ada batas sabarnya juga, dan sekarang Pak Jokowi sudah muak dan udah mulai geram kayaknya ya kan, karena sudah selalu difitnah dari dulu, diam-diam aja, dan sekarang sudah keterlaluan. Pak Jokowi mempertimbangkan untuk menjebloskan mereka ini ke dalam penjara. Siapa-siapa yang akan kena, Pak Jokowi bilang tunggu saja nanti ya kan, pengacara yang akan uruskan siapa-siapa yang akan dilaporkan. Aku yakin Roy Panci ikut juga nih. Kita lihat ya, setelah Pak Jokowi menyatakan sikapnya tentang penyebaran berita bohong ini ya, kita lihat ya dari hari ini ya, masihkah ada yang mereka yang keluar bilang ijazah palsu? Nah, kayaknya mereka berpikir 1000 kali untuk keluar lagi ya, apalagi Roy Panci untuk menganalisa foto lah ya kan, untuk menyebarkan berita bohong lah kan, kayaknya nggak berani lagi setelah Pak Jokowi menempuh jalur hukum. Kalian tunggu sajalah, kayaknya ya si pakar telematika ini, abal-abal ini akan kena juga. Aduh, oke lah guys, apapun tanggapan kalian ya, benar kata abang kita, Pak Jokowi lebih banyak yang mencintai Pak Jokowi daripada kalian yang hanya ya dendam gitu ya kan. Penyakit hati nggak hilang-hilang sampai sekarang. Guys, apa pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Ya, Pak Jokowi yang terbaik, dan ya kita yakin Pak Jokowi memakai jasa asli. Udah dari dulu lah ya kan. Kita yakin. Dan sekian guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.